Pokoknya ada yang ganggu Habib, kiai, ustadz, majelis, pesantren, lawan. Jangan dibiarkan. Sebab di tahun 48 dan 65 hanya PKI yang suka ganggu pengajian. Betul? Bu. Tapi umroh enggak begitu, Bu. Enggak. Kalau umroh tenang. Di sono enggak ada yang bubarin pengajian, enggak ada, Bu. Kalau umroh tenang, Bu. PKI enggak ada di Mekah, PKI enggak ada. Di itu juga besok nih acara nih, bukan acara perang, acara nonton. Bukan perang, bukan. Kita mau lihat kisah Nabi. Setuju? Makanya di Madiun itu banyak kuburan-kuburan massal. Bahkan 156 anggota TNI juga menjadi korban kebiadaban gerombolan komunis Musa dan Amir Syarifuddin. Itu di kawasan Wonogiri. Kemudian dia bergerak ke Takran Magetan. Ya Allah, sadis lah. Beberapa waktu yang lalu saya diundang di sebuah pondok pesantren di Takran Magetan. Saya diminta untuk menyampaikan tentang ideologi komunisme ini. Ya Allah, di Takran Magetan itu ada pondok pesantren namanya Sabilul Muttaqin. Itu kiainya namanya Kiai Haji Imam Mursyid Muttaqin. Setelah disiksa sampai hari ini belum diketemukan jenazahnya di mana sampai hari ini. Bahkan saya ditunjukkan, Ustadz, ini dulu pondok ini dibakar oleh orang-orang komunis, gerombolan Musa Madiun. Bahkan sampai di Takran Magetan itu dibuat monumen. Jenazah nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi siapa orang ini, diberi namanya lengkap. Kemudian jenazah nomor 68 sampai 108 itu sudah tidak terdeteksi lagi. Karena apa? Mulai dari kepala sampai ujung kaki itu sudah dicacah-cacah oleh orang-orang PKI, gerombolan dari Musa Madiun itu, sehingga tidak dikenal lagi wajahnya. Siapa jenazah ini? Itu dibuat monumen di Takran Magetan. Belum lagi di desa Kresek ada monumen Kresek, desa Kresek ya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Gubernur Jawa Timur siapa? Pak Suryo. Beliau waktu itu merangkap jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Itu ditali, lehernya ditali, kemudian ditali di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi, radius 10 km sampai beliau meninggal. Dibuang jenazahnya itu di sebuah pelosok desa di kawasan Ngami, Kabupaten Ngawi. Di Ngawi. Itu kejadian itu bulan September 1948. Jenazah Gubernur Jawa Timur itu baru bisa ditemukan dan dievakuasi bulan November 1948. Sehingga akhirnya dibuat monumen di kawasan sana. Mereka terus bergerak ke Gontor. Masya Allah, Subhanallah. Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal, Kiai Haji Jarkasi, Allahumma yarham, diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah. Beliau merasa tidak enak, sehingga akhirnya ratusan santri pondok pesantren Gontor dan beberapa asatidah itu dievakuasi dari pondok pesantren Gontor. Sehingga ketika gerombolan PKI masuk itu sudah tidak ada orang. Akhirnya pondok pesantren Gontor dirusak oleh gerombolan PKI Madiun ini. Siapa yang berhasil menghancurkan pasukan PKI pimpinan Musa dan Amir Syarifuddin ini? Beliau ada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam waktu 60 hari pemberontakan PKI di Madiun berhasil ditumpas oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pernah satu saat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman
Beliau waktu itu sudah paru-parunya sudah tidak berfungsi. Jadi sakit paru-parunya itu sudah kronis. Sampai akhirnya beliau ditandu. Nih. Satu saat istirahat, itu yang nandu itu Pak Basuki Rahmat, mantan gubernur DKI waktu itu, Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Dalam Negeri Pak Basuki Rahmat. Terus Pak Cokro Pranolo, gubernur DKI, itu dulu yang memandu Pak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, beliau ketika waktu istirahat ditanya, Pak Dirman, Bapak ketika peristiwa Madiun alhamdulillah berhasil, Allah berikan kemenangan. Ketika peristiwa Ambarawa, Masya Allah, Allah berikan kemenangan. Kira-kira jimatnya apa Pak Dirman? Orang dulu kan yang ditanya itu jimat, jadi masih mistik dulu. Akhirnya apa jawaban Pak Dirman? Jimat saya yang pertama, saya jaga wudhu, saya menjaga wudhu. Makanya prajuritnya Pak Dirman itu ada yang ditugasi bawa kendi. Jadi kalau beliau batal wudhu, beliau wudhu lagi. Kenapa? Beliau bercita-cita ketika al-maut menjemput beliau dalam keadaan suci. Itu cita-cita beliau. Itu jimatnya yang pertama. Jimatnya yang kedua, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Kemudian jimatnya yang ketiga, al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu 3 jimatnya Pak Dirman. Ya. Sampai Masya Allah untuk jihad itu Pak, dia panggil anak dan istrinya. Pak Dirman itu manggil anak dan istrinya, wahai anakku, wahai istriku, lepaskan itu kalung, cincin, gelang, lepaskan untuk kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Itu Pak Dirman. Itu pernah saya sampaikan ketika saya diundang di Gedung Juang 45. Itu yang hadir itu dari Kodam 5 Brawijaya dan dari Polda Jawa Timur dan beberapa akademisi. Jadi begitu saya sampaikan itu, Pak, Ustaz, kami baru tahu. Ya, baru tahu. Jadi ternyata 3 jimat itu banyak yang tidak tahu, Pak. Ya, yaitu menjaga wudhu, sholat di awal waktu, dan al-jihad fisabilillah. Ini 3-3-nya ini kan, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke peristiwa komunis ini. Jadi tepat tanggal 4 Agustus 1965, saat di Sungai Angsa, Cina, Dien Aidit bertemu dengan Mao Zedong. Dien Aidit waktu itu masih ragu-ragu untuk menghabisi jenderal-jenderal angkatan darat. Akhirnya Dien Aidit dinasihati oleh Mao Zedong, wahai Aidit, kami di Cina ini sudah berhasil 200 jenderal. Untuk apa? Untuk mengamalkan ideologi komunisme, revolusi kebudayaan tahun 1949. Sehingga akhirnya Dien Aidit langsung mentarget berapa? 6 jenderal dan 1 perwira. Langsung yang digerakkan itu adalah pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung di kegelapan malam di Jakarta. 6 jenderal dan 1 perwira itu malam 1 Oktober diculik
Salah satu di antaranya Jenderal Ahmad Yani. Itu kan Pak Jenderal Ahmad Yani saat pasukan Cakrabirawa masuk, Pak, kami diperintah bahwa Bapak Jenderal dipanggil segera oleh Presiden. Nah, akhirnya Pak Jenderal Ahmad Yani dibangunkan oleh keluarganya, beliau bangun menuju ke depan di ruang tamu. Oh, kalau gitu saya mau ganti baju, karena beliau masih pakai pakaian tidur, apa itu, piyama ini ya. Oh jangan Pak, nggak usah ganti baju. Langsung Pak, ini prajurit memarahi bintang 3. Marah Pak Jenderal Ahmad Yani, langsung dihantam itu prajurit itu dari Cakrabirawa ini. Sehingga akhirnya Pak Jenderal Ahmad Yani diberondong 7 sampai 8 peluru, langsung senapan, seperti senapan mesin. Dan itu dilihat oleh anak-anak Jenderal Ahmad Yani, disaksikan oleh putra-putrinya. Kemudian Jenderal Ahmad Yani jenazahnya diseret sampai keluar rumah, dan akhirnya disiksa, kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Yang selamat cuma satu jenderal, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Tapi putrinya Ade Irma Suryani yang tertembak, beliau berhasil melompat pagar belakang rumah dinasnya. Inilah kejadian. Sehingga pada saat itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, meletuslah peristiwa G30 SPKI. Kembali lagi ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab. Kita bisa melihat mulai dari Banyuwangi, Blitar Selatan, Kanigoro, terus semuanya sampai Solo, ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab. Bahkan orang-orang PKI menyebut ulama itu tikus, hama tikus yang harus dibasmi. Sehingga banyak ulama-ulama dan keluarganya dibantai dengan cara yang biadab. Banyak ulama-ulama itu dimasukkan ke lubang sumur-sumur tua. Setelah diseksa, dimasukkan lubang sumur-sumur tua. Itu. Inilah kejahatan komunis. Dan ternyata sejarah berulang. Ini yang harus kita benar-benar umat Islam ikra, baca realitas kehidupan. Start 11 Maret 2018, Presiden Cina Xi Jinping, dia proklamasikan dirinya sebagai Mao Zedong generasi ketiga, telah men-TO Indonesia, menjadikan Indonesia target operasi dengan program One Belt One Road. Sudah berjalan? Sudah. Jadi kalau saya gambarkan sekarang ini umat Islam, rumahnya itu sudah dibakar, tapi masih tidur nyenyak. Itulah gambaran umat Islam sekarang. Rumahnya sudah dibakar. Makanya kenapa dulu ulama-ulama kita diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI, ulama-ulama kita sudah memberikan warning, hati-hati komunis, hati-hati PKI. Sampai ulama-ulama mengeluarkan fatwa haram hukumnya, bahkan sampai keras Pak, kalau ada umat Islam menerima ideologi komunis, kafir. Itu tegas Pak, ulama dulu itu fatwanya. Tidak sah nikah menikahkan, tidak sah waris mewarisi, tidak sah jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Itu fatwa ulama-ulama dulu. Saya terus bayangkan Pak,
Kalau ulama-ulama sekarang mengeluarkan fatwa seperti dulu itu, mungkin umat Islam akan bangkit. Itu 10 tahun sebelum kejadian, ulama sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, sementara umat Islam tidak respon, dianggap angin lalu. Begitu meletus G30 SPKI, baru umat Islam di Jawa ini, ya Allah, ternyata 10 tahun yang dulu diingatkan oleh ulama terjadi betul. Sekarang ya gitu lagi. Ulama-ulama sudah mengingatkan bahaya komunisme. Kembali lagi umat Islam menganggap, waduh itu nggak mau sampai akhirnya. Mana PKI, mana tunjukkan, ya kan? Sampai seperti itulah, Pak. Sudah jelas-jelas, apa kalau bahasa Jawa, cetok, welo-welo. Kok masih nyatakan tidak ada, itu kebangetan itu, Pak. Nanti kalau sudah meletus betul, nanti baru jadian. Ini. Jadi kenapa komunis gaya baru bisa bangkit lagi? Karena Allah sudah ngabarkan sejarah akan berulang. Itu umat Islam harus waspada. Jepang yang pernah jajah Indonesia 3,5 tahun itu sudah memberikan warning, hati-hati Indonesia akan bahaya imperialisme kuning. Jepang sudah mengingatkan Indonesia. Akhirnya kejadian betul kan? Cina berambisi ingin membangun jalur sutra modern, one belt, one road, untuk menghipnotis Indonesia. Cina menggunakan strategi one country two system, satu negara dua sistem, elaborasi antara komunisme dan kapitalisme. Ini akhirnya Indonesia terhipnotis, sehingga sampai sekarang Indonesia berubah kiblat ke Cina. Jujur Pak, jujur. Sampai akhirnya Profesor Din Samsudin minta agar pemerintah memberi perhatian pada kaum muslimin Uighur di Xinjiang, Cina. Apa jawabannya? Tidak ada jawaban. Akhirnya tidak tahunya ada jawaban resmi lewat Luhut Binsar Panjaitan. Indonesia bisa apa? Karena Indonesia sangat bergantung dengan Cina, itu jawaban resmi.